Hai guys, selamat datang di Obar, obrolan bareng anak rantau. Kali ini gue punya bintang tamu spesial yang udah ngerantau di Filipina itu lama banget. Jadi kita panggil aja bintang tamu kita. Siap. Sini mbak, duduk. Nah, ini bintang tamu kita. Pertama kenalin diri dulu dong. Siapa, terus udah berapa lama di sini? Aku Ika, biasanya sih pada dipanggil Ika ya. Aku di sini udah sekitar 9 tahun ya, dari 2015 dan aku kerja di sini. Boleh di-share nggak kerjanya di sini tuh apa nih? Kita ngapain sih? Aku kerja sebagai customer service di salah satu BPO company di Filipina dan support bahasa Inggris. Terus gimana awalnya bisa sih untuk kerja di sini? Sebenarnya aku datang ke sini itu nggak ada rencana, nggak ada direncanakan. Nah, pas waktu aku liburan ke sini, terus kok ngeliat apa namanya enak gitu loh tinggal di sini. Terus aku coba cari-cari ke kerjaan dan ada tuh beberapa kerjaan yang support untuk orang-orang Indonesia, bahasa Indonesia. Terus aku coba aja ngelamar. Terus setelah beberapa lama itu aku nggak ada feedback nih dari perusahaan itu. Nah, pas ketika aku balik ke Indo lagi, itu ada email dari mereka untuk interview gitu. Nah, setelah itu mereka minta untuk yang ada di Filipina. Terus waktu itu pas juga aku mau jalan nih ke Filipina. Terus ya udah aku jalan ke sana, terus kasih tahu mereka interview, oke, di sini tempatnya, oke. Terus aku interview itu cuma 1 hari prosesnya. Di on the spot. On the spot. Jadi kayak itu direct hiring, kayak langsung cepet-cepet gitu loh mereka butuhnya gitu. Terus setelah 1 hari itu sorenya itu pagi ya, aku interview jam 9 pagi lah itu. Langsung dikasih tahu untuk besoknya untuk disuruh tes kesehatan gitu. Nah, aku ikutin aja kan prosesnya. Terus ketika udah selesai, tes kesehatan selesai, mereka udah langsung confirm kalau you are accepted. Gitu. Sebenarnya waktu itu apa ya, aku masih bingung karena aku nggak yakin gitu loh, apakah ini benar-benar kerjaan yang benar atau enggak gitu. Karena kalau aku lihat ya dari rekrutmennya sendiri itu kok kayak ada sesuatu yang ganjal gitu kan, atau aku juga nggak ngerti. Cuma terus setelah itu aku pikir dulu tuh apakah mau diterima atau enggak, tapi akhirnya ya aku tetap terima kerjaan ini. Tadi bilang support bahasa Indonesia. Kalau interviewnya sendiri itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, interviewnya itu paling bahasa Inggris. Terus kalau medical check up itu sendiri atau emang company yang cover atau Kalau di sini untuk pre-employment itu mereka udah provide semuanya. Jadi company yang bayar. Jadi kita tinggal datang, kasih rekomendasi dari company, udah mereka rumah sakit udah urusin semuanya. berarti semua free ya, nggak ada dimintain Iya. uang sedikit pun, cuma selama interview di sini aja kayak tempat tinggal itu kita yang nanggung Iya, selama itu. Terus nunggu dari proses accepted terus langsung kerja, kan ada bentuk beberapa kayak persyaratan kayak visa gitu. Itu semua company yang nanggung berarti. Waktu itu pertama aku cuman cari SSS apa ya kalau nggak salah. Tapi itu semuanya sih sudah diregister sama company gitu. Tapi itu depend lagi dari company-nya, apakah mereka minta untuk kamu registrasi sendiri atau enggak. Tapi kebetulan pas waktu pertama kali itu aku kesini, company aku yang ini tuh Berarti visa semua itu company yang harus tinggal nyerahin paspor tinggal serahin datang, tinggal menang dan lain-lain. Nah, itu prosesnya berapa lama? Prosesnya sampai apa? benar-benar datang kerja training.
Itu waktu itu aku nggak sampai 1 bulan. Terus ada kan kalau di Indonesia kan waktu kerja dari training sekitar 1 minggu atau 4 bulan. Nah, kalau di sini sama tuh. Kalau di company aku kemarin, waktu pertama kali aku datang itu 1 bulan training. Terus masa probation, itu of course 6 bulan ya, 6 bulan. Terus setelah 6 bulan, lulus probation itu udah bisa langsung. Berarti kalau di Filipina itu sistemnya udah langsung karyawan tetap, lulus probation, training, terus probation 6 bulan, terus karyawan tetap. Terus benefit apa sih yang dapat jadi pegawai tetap? Benefitnya kita ada HMO ya, healthcare ya, asuransi untuk healthcare, terus ada asuransi yang dari government juga, ya itu SSS, terus PhilHealth, terus of course itu tunjangan dari company yang lain kayak performance, terus apa lagi 13-month pay, kenaikan gaji per bulannya. Terus kalau misalkan kalau habis ngomongin benefit, ngomongin gaji nih, kan karena tadi bilang dua language kan, berarti English sama bahasa Indonesia. Itu gajinya ada difference, kayak beda sama misalkan warga-warga lokal yang support English atau apa. Oke, untuk gaji kita berbeda ya. Kita kayak dibedain tuh, ada gaji pokok dan ada tunjangan untuk language premium. Gitu. Jadi untuk language premium biasanya itu range-nya market ya, sini itu hampir semua company itu sama. Nah, untuk basic sendiri yang membedakan itu kayak pengalaman atau apa. Nah, itu different tiap mana. Jadi ada basic sama premium dan ada tunjangan plus. Terus selama di Mins 9 tahun, beberapa company pilihan aku baru 2 company. Yang pertama berapa itu tahun? 5 tahun ya, 5 tahun. Dan aku sebenarnya sempat balik lagi ya ke Indo. Pas COVID ya. COVID itu aku pulang sampai 2 tahun, hampir 2 tahun. Terus aku balik lagi nih ke sini. Terus ini udah di tahun ketiga Ya, untuk di company aku. Terus kira-kira kalau misalkan ada teman-teman yang dari Indonesia mau kerja di Filipina, karena kan banyak banget isu tentang kerja di Filipina itu scammer, kerja di Filipina itu tentang judol, ya kan? Nah, sebagai kayak kalau kalian belum tahu kan, aku sama Tika ini kan sebenarnya satu kantor, kita kerja di perusahaan legal yang benar dia kantor pada umumnya gitu, sebenarnya lebih ke customer service kan. Nah, terus ada nggak kayak untuk teman-teman yang dari Indo pengen kerja ke situ, kira-kira cari kantor yang kayak apa sih, yang misalkan biasanya kan ada job fair yang online, saya kayak mereka hire ke Filipina itu ada kriteria yang menentukan ini beneran legal atau enggak. Sebenarnya even nggak legal aja mereka ada ya, kayak web ininya. Jadi tuh kalau kamu nge-track pun, ini oke nih company legal gitu kan. Tapi balik lagi kan, pas apa yang ditawarkan sama mereka gitu kan. Nah, kalau misalkan tuh dari deskripsinya sendiri itu tuh udah semuanya ditanggung, kayak pesawat, accommodation, terus uang ini, bonusnya gede, gini-gini, gitu. Itu udah pasti getting sih, udah pasti getting gitu lah kalau orang ya. Nah, ngomongin itu, kan kerja itu pakai bahasa Inggris, Indonesia. Berarti wajib banget fluent bahasa Inggris. Sebenarnya karena support kita kan mereka yang diminta kan bahasa Inggris. Tapi untuk komunikasi aja sih itu harus ya, at least harus bisa lah ngomong bahasa Inggris gitu. Karena kan
Itu untuk yang lain-lain, untuk report segala macam, itu kan pakai bahasa Inggris. Jadi report harus Karena komunikasi sama kantor semua mau pakai bahasa Inggris. kira-kira biaya tadi sini pas kerja di sini untuk dan lebih gak sih Eh, ini balik lagi ya sama gaya hidup. ya gaya hidup. Gaya hidup. Kalau kamu tipe orang yang biasa-biasa aja, bisa makan di mana aja, dengan gaji yang ditawarkan di sini itu tuh udah lebih dari cukup. Sebenarnya aku udah bisa nabung banyak. Kalau kamu juga cuma apa namanya, nggak harus lu tinggal di tempat yang mewah, gitu, itu udah lebih dari cukup. Berarti kirim ke keluarga kayak gitu lah cukup. Iya. Terus waktu kerja itu bawa kendaraan kah atau naik transportasi kah? Aku karena aku tinggal di tempat yang sangat strategis ya. Jadi di depanku itu udah langsung MRT station. Jadi aku pakai MRT langsung ke kantor. kantor. Terus kan berarti pas datang kerja itu lagi peak hour. Itu gimana bedanya peak hour di Indo sama peak hour di Filipina? Oh ya, sama aja ya peak hour. Mereka juga saling desak-desakan kayak gitu ya kan. Terus ya, cuma kalau di sini itu mau se-peak hour, mau mereka line up sampai 2 jam itu mereka masih jabanin gitu loh. Dan di sini lainnya itu mereka tuh teratur ya. Satu line, dua line, ya, 2 line gitu. Tapi ada juga yang emang nyelak nerobos itu banyak. Cuman kebanyakan mereka itu tertib. Lebih tertib daripada di Indo. Sebenarnya kalau di Indo kan transportasi lebih bagus ya. Cuma katanya orang-orangnya masih suka dorong-dorongan dan nggak mau tertib. Kalau di sini transportasinya agak ke belakang, cuma orang-orangnya masih mau tertib nih. Ngantri 2 jam, berapa jam untuk naik bus atau train itu mereka masih organ. Tapi masih ada beberapa orang yang ya tau lah harus diatur. Dan terus ada pengalaman yang gak enak gak? Selama di sini nggak kayaknya apa nih? Contoh dari orang dulu deh, kayak misalkan dapet judgement ke dari orang, kayak orang kayak Kalau judgement mereka enggak ya, aku belum pernah. Cuman kalau pengalaman buruk sih pernah ya. Ada pernah copetan, ada pernah mau apa namanya, dibawa di taksi itu. Ya itu sangat banget sih. Apa namanya, yang nggak bisa nggak dikeluarin, jadi dikunci di dalam taksi. Iya, dan dia itu memaksa untuk minta nomor telepon. Begitu. memang Pika ini tuh mantranya luar biasa. Nah, kan banyak orang Indo juga yang takut datang PIN karena katanya itu serap kan. Kayak misalkan sebenarnya bener gak sih apa kata stigma orang-orang Indo yang ada di sini? Kayaknya dipanjang areanya. Terus ini kayaknya Mereka punya jalan. Cuma itu kayaknya tahun-tahun presiden sebelumnya ya. Tapi so far aku ngalamin di sini aman-aman aja. Di pulang malam itu aman-aman aja. Cuman ya harus tetap jaga diri ya. waspada ya. Kamu untuk gimana kembali di Itu sih. Nah, jadi kita sharing pengalaman selama tahun di sini cari kerja, spesialnya kerja di Filipina ya. Pengalamannya, terus gimana cara cari kerjanya. Makasih banget sharing, dan mungkin kita bisa sharing lagi sama teman yang lain. Jadi kita udah itu podcast. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Bye.